Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indari Mastuti, dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih teman-teman ini bisa menjual sebuah produk yang mahal. Ingat teman-teman, produk yang mahal itu harus juga memiliki yang namanya value. Value itu adalah kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kelebihan itu bisa tiga teman-teman. Ada kelebihan dari diri kita, ada kelebihan dari produk kita, ada kelebihan daripada jasa kita. Jadi kalau kita ngomongin tentang kelebihan produk atau kelebihan atau value, itu tidak selalu harus produknya yang memang bernilai mahal, tapi juga penjualnya yang bernilai mahal. Itu pun menjadi salah satu daya ungkit yang luar biasa. Jadi kita banyak banget denger ya, ada value perusahaan yang dia itu kemudian bisa dinilai dengan harga sampai triliunan, padahal sebetulnya secara aset belum punya seperti itu. Itu karena apa? Value perusahaannya yang dibangun, brandingnya, dan branding itu salah satu value daripada diri kita. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang, saya sering banget ya minta teman-teman itu untuk memulai rajin kulwa, memulai untuk membranding diri di sosmed, memulai dengan storytelling. Itu bukan apa-apa teman-teman. Ya, itu bukan tanpa alasan saya meminta teman-teman melakukannya. Tetapi karena memang saya yakin bahwa semakin teman-teman melakukan eksis, ya, hadir di permukaan, itu juga menjadi sebuah value yang membedakan teman-teman dengan yang lainnya. Ini salah satu contoh saja ya teman-teman ya, value diri. Saya berkenalan dengan Mbak Sulisna Lendra. Beliau itu adalah produsen jilbab di masa sekarang ini. Udah berapa tahun ya kayaknya beliau. Lalu kemudian beliau itu menulis buku bersama saya. Ya, nulis buku, bukunya itu adalah Miliuner Berdaster. Ya, pagi-pagi saya dapat chat dari beliau bahwa ternyata buku itu kan dijadikan salah satu syarat untuk mereka yang mau join menjadi resellernya Mbak Sulis. Apa yang terjadi teman-teman? Dari buku tersebut, para reseller menjadi lebih kenal dengan owner daripada si penjual jilbab tersebut, owner jilbab tersebut, dan kemudian mereka membaca ya sejarah daripada Mbak Sulis, kemudian terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi dalam buku tersebut Mbak Sulis itu menceritakan bagaimana beliau menjadi seorang guru. Setelah menjadi seorang guru, beliau kemudian membangun bisnisnya dan cetar sampai sekarang melalui value diri. Value dirinya apa? Beliau sering banget melakukan storytelling. Dari storytelling itu kemudian beliau membukukan value diri. Ada nggak jilbab yang mungkin harganya sama dengan Mbak Sulis atau jenis produknya sama? Banyak teman-teman. Tapi kenapa Mbak Sulis bisa lebih laris dibandingkan yang lain? Karena dia punya value diri, bukan hanya sekedar jualan jilbab. Orang jadi terinspirasi pada dia. Ketika orang terinspirasi, dia akan membeli. Jadi jangan pernah Anda salahkan konsumen Anda yang PHP atau dia kemudian run dari Anda, hit and run, karena dia tidak kenal Anda, dia tidak membangun bonding dengan Anda, dia tidak dekat dengan Anda, sehingga akhirnya dia tidak, ya sudah, nggak jadi beli juga nggak apa-apa, gue nggak kenal. Ya, itulah yang dimaksud dengan value diri. Bagaimana kemudian orang mendekat kepada Anda karena dia kenal kepada Anda, karena dia tahu value Anda. Contoh, saya mau beli produknya Mbak Kokom misalnya, atau Mbak Uus. Kenapa? Saya mau beli produknya ke Mbak Kokom aja atau ke Mbak Uus aja, padahal tetangga saya juga ada yang jualan, bahkan keluarga saya ada yang jualan. Karena saya mah pengen deket sama Mbak Kokom, saya pengen diajarin public speaking, karena dia itu Masya Allah menginspirasi saya. Masya Allah. Ya, itulah yang dimaksud dengan value diri, yang tidak bisa didapatkan experience yang dimiliki dan tidak bisa dirasakan ketika dia berbelanja ke tempat yang lainnya. Saya mah pengen beli ke Mbak Desi aja, karena saya seneng ngobrol sama Mbak Desi. Padahal saya tahu tetangga saya juga jualan produk yang sama persis seperti punyanya Mbak Desi. Value diri. Nah, itu kenapa saya selalu minta bahwa teman-teman itu harus muncul. Ya, harus eksis, sehingga akhirnya itu yang akan membedakan teman-teman dengan penjual yang sama.
Yang jualan tahu ada jutaan penjual tahu. Yang jualan buku ada banyak sekali penjual buku. Yang jualannya itu adalah kelas-kelas training, banyak yang jualannya kelas training. Tapi kenapa Anda memilih kepada si A atau memilih kepada si B, bukan kepada si D ataupun kepada si F? Ya, pasti ada sesuatu yang membedakan Anda memilih berbelanja kepada si A dan si B. Itulah yang memang harus dibangun. Apalagi kalau produk Anda mahal. Ya, sudah mah produknya mahal, Anda tidak memiliki value apapun di dalam produk tersebut, jangan salahkan ketika konsumen Anda tidak jadi beli atau PHP. Ya, karena begitu dia tahu harganya mahal, langsung dia silent. Atau dia langsung blokir Anda, atau dia langsung diem aja, langsung dia itu mungkin juga nggak jawab ketika Anda tanya ini dan itu. Ya, Masya Allah ya, betapa pentingnya value diri. Value diri itu, kemudian value daripada pelayanan juga penting. Ya, contoh saya ini kan jualannya produknya adalah produk jasa. Saya jualannya itu adalah jasa penulisan, tetapi saya tambahkan value dirinya. Value pelayanannya. Misalnya, kalau mereka membeli atau menggunakan jasa saya akan tambahkan hal yang lain. Misalnya nih, ada yang dia itu menggunakan jasa penulisan. Saya tambahkan bagaimana kemudian mereka belajar melakukan pra-launching, launching, dan pasca launching. Sehingga pembaca bukunya itu kemudian menjadi loyal. Nah, itu adalah sebuah pelayanan yang membedakan saya dengan mereka yang mungkin memiliki jasa yang sama dengan saya. Itu sebabnya saya pun pede-pede aja jual jasa pelayanan saya mahal. Ya, ikut kelas penulisan saya ada yang mulai 5 juta, ada yang mulai 10 juta, ada juga yang 25 juta. Tapi laris. Ada juga yang menggunakan jasa penulisan saya mulai 120 jutaan. Puluhan juta sampai 120 juta. Tapi karena value itu yang saya bangun, value diri saya bangun, kemudian value pelayanan juga saya bangun, value produknya juga saya bangun. Ya, value produknya apa kalau di jasa penulisan? Biasanya saya itu mengkombinasikan antara kreativitas dan penulisan buku. Jadi bukan hanya sekedar menulis just a text gitu kan, tapi bagaimana saya membuat buku-buku yang kreatif untuk klien-klien saya, menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Ya, itu adalah value. Ya, value produk yang akan didapatkan oleh masing-masing klien saya. Dengan begitu, saya merasa pede-pede saja. Ya, ada nggak misalnya nih? Ya, ada nggak misalnya yang dia itu kemudian meminta revisi atau dia itu kemudian meminta tambahan? Iya, saya akan layani secepat mungkin. Ya, itulah value. Jadi kalau misalnya ada nih sekarang online shop tidak memasukkan value pelayanan yang fast respon, Anda pasti akan ditinggal oleh pelanggan Anda. Ya, fast respon aja adalah value. Ya, fast respon aja adalah sebuah value yang luar biasa. Ya, maka teman-teman, value itu sangat penting. Gak usah bingung, saya value-nya apa? Anda bisa belajar dari yang lain. Lihat pebisnis online yang lain, dia value-nya apa sih? Ya, saya bisa nggak ya kayak itu? Saya ATM deh. Amati, tiru, modifikasi. Bisa nggak teh kayak gitu? Bisa banget. Masya Allah ya teman-teman ya, value itu betapa pentingnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang jual produk yang mahal dan nggak laku-laku, maka saatnya sekarang itu untuk menambahkan value diri Anda. Oke, kayaknya itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok setiap jam 6 pagi. Belajar terus dan tambahlah value Anda. Karena bisa jadi dengan belajar Anda akan mampu menambahkan value Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.